Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Kurniasari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Farmakologi 3. Materi yang terakhir yaitu obat-obat yang bekerja pada sistem syaraf otonom. Pendahuluan. Definisi. Sistem syaraf otonom disusun oleh serabut syaraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Sistem syaraf otonom adalah bagian dari sistem syaraf perifer yang sebagian besar bertindak independen dari kontrol sadar atau sengaja dan terdiri dari syaraf di otot jantung, otot polos, eksokrin, dan kelenjar endokrin. Sistem syaraf otonom mempunyai dua neuron. Yang pertama, aferen atau sensorik. Yang kedua, eferen atau motorik. Penggolongan sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem syaraf simpatis. Yang kedua, sistem syaraf parasimpatis. Obat-obat apa saja yang bekerja pada sistem syaraf simpatis? Yang pertama, agonis adrenergik, adrenomimetik atau simpatomimetik. Yang kedua, antagonis adrenergik, adrenolitik atau simpatolitik. Simpatomimetik. Obat simpatik atau simpatomimetik adalah obat adrenergik karena efek yang ditimbulkannya mirip rangsangan saraf adrenergik atau mirip efek neurotransmitter, norepinefrin, dan epinefrin dari susunan saraf simpatis. Kerja simpatomimetik dapat dibagi dalam 7 jenis. Yang pertama, perangsangan perifer terhadap otot polos, pembuluh darah, kulit, dan mukosa, dan terhadap kelenjar air liur dan keringat. Yang kedua, penghambatan perifer terhadap otot polos, usus, bronkus, dan pembuluh darah otot rangka. Yang ketiga, perangsangan jantung dengan akibat peningkatan denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Yang keempat, perangsangan SSP, misalnya perangsangan pernafasan, peningkatan kewaspadaan, aktivitas psikomotor, dan pengurangan nafsu makan. Yang kelima, efek metabolik, misalnya peningkatan glikogenolisis di hati dan otot, lipolisis, dan pengelepasan asam lemak bebas dari jaringan lemak. Yang keenam, efek endokrin, misalnya mempengaruhi sekresi insulin, renin, dan hormon hipofisis. Dan yang ketujuh, efek prasinaptik. Agonis adrenergik terbagi menjadi dua. Yang pertama, agonis adrenergik langsung dengan contoh obat dobutamin. Mekanisme kerja bekerja dengan menstimulasi atau merangsang reseptor yang berperan dalam meningkatkan kontraksi jantung. Selama penggunaan dobutamin, pasien akan dipantau tekanan darah, kadar oksigen, pernapasan, hingga fungsi hatinya. Interaksi obat dapat berinteraksi jika digunakan dengan doxazosin, halotan, quinidin atau digoxin, amitriptilin, golongan penghambat beta, misalnya atenolol, dan ARB, misalnya losartan. Obat lain, clonidin, dopamin, phenylephrine, metaraminol, metoksamin, terbutalin, albuterol, adrenalin, isoprenalin atau isoprotenolol. Sediaan yang beredar di pasaran, yaitu inotrop injeksi 25 mg per mili dengan efek samping demam, sakit kepala, mual dan muntah, kram kaki, nyeri dada, detak jantung cepat, pusing seperti ingin pingsan, sesak napas, mengik, tekanan darah tinggi yang menimbulkan gejala berupa sakit kepala berat, penglihatan kabur, telinga berdenging, kejang, kebingungan dan gelisah, serta detak jantung yang tidak beraturan. Yang kedua,
Agonis adrenergik tidak langsung dengan contoh obat amfetamin. Mekanisme kerja bekerja dengan mengubah kadar zat alami tertentu yang mengontrol impuls di dalam otak, sehingga meredakan gejala dari kondisi yang diderita. Efek samping, mulut kering, mual dan muntah, diare, sembelit, kram perut, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mimisan, sakit kepala, gugup, gelisah, perubahan pada kemampuan seksual, nyeri haid, terasa sakit atau terbakar ketika buang air kecil. Interaksi obat, golongan penghambat beta, golongan antidepresan, trisiklinatrium bikarbonat, penitoin, chlorpromazine, haloperidol atau litium. Sediaan yang beredar di pasaran, efedrin HCl. Obat lain, amfetamin, tiramin, efedrin, metaraminol. Bekerja dengan cara menghambat pengeluaran Na dari tempat penyimpanannya atau di ujung saraf adrenergik atau simpatis. Simpatolitik atau adrenolitik, obat yang menghambat efek obat simpatomimetik atau penghambat antagonis adrenergik. Simpatolitik terbagi menjadi 3. Yang pertama, alpha blocker, mekanisme kerja menghalangi untuk berinteraksi dengan obat adrenergik atau rangsangan adrenergik. Efek samping, hipotensi postural. Obatnya fenoxibenzamin, ventolamin, alpha 1, prazosin. Beta blocker, mekanisme kerja menghambat secara kompetitif obat adrenergik NE dan epi, eksogen dan endogen pada adrenoseptor beta dengan obat propanolol, nadolol, timolol, pindolol, dan carvedilol, beta 2, atenolol, acebutolol, dan metoprolol. Yang ketiga, penghambat neuron adrenergis. Tidak menghambat reseptor adrenergis, tapi menghambat pelepasan katekolamin pada postganglioner dari saraf adrenergis. Propanolol, mekanisme kerja bekerja dengan cara menghambat kerja dari epinefrin atau adrenalin, yaitu di dalam tubuh yang dapat menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan denyut jantung. Efek samping, mual dan muntah, konstipasi, diare, kram perut, insomnia, impotensi. Interaksi obat, amiodaron atau antagonis kalsium, reserpin, OAINS, warfarin, dan sediaan yang beredar di pasaran, propanolol tablet 10 mg, 40 mg, dan 80 mg. Obat-obat apa saja yang bekerja pada saraf parasimpatis? Yang pertama, parasimpatomimetik atau kolinergik. Yang kedua, parasimpatolitik atau antikolinergik. Parasimpatomimetik atau kolinergik. Obat-obat yang bekerja menyerupai atau mirip neurotransmitter asetikolin sehingga meningkatkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi sistem parasimpatis. Kolinergik terbagi menjadi: yang pertama, bekerja langsung, mekanisme kerja, bekerja langsung pada organ ujung dengan kerja utama mirip muskarinik dari ACH. Obat, karbakol, pilokarpin, muskarin, dan arekolin. Yang kedua, bekerja tak langsung, mekanisme kerja, merintangi penguraian ACH secara reversibel atau sementara. Obat, visostigmin, neostigmin, dan piridostigmin. Efek samping simpatomimetik. Yang pertama, diaforesis. Yang kedua, diare. Yang ketiga, kram perut. Yang keempat, sulit mengakomodasi mata. Yang kelima, hipotensi. Contoh obat kolinergik bekerja langsung yaitu karbakol. Mekanisme kerja berefek sangat kuat terhadap sistem kardiovaskuler dan sistem pencernaan karena aktivitas pacu ganglionnya. Obat ini mampu melepas epinefrin dari medula adrenalis karena kerja nikotiniknya. Sediaan yang beredar di pasaran, karbakol klorida tablet 2 mg dan ampul 0,25 mg per mili. Efek samping,
Jika diberikan dalam dosis untuk oftalmologi, maka efek sampingnya kecil atau tidak ada sama sekali. Contoh obat kolinergik bekerja tidak langsung yaitu neostigmin. Mekanisme kerja: suatu senyawa sintetik yang dapat menghambat asetilkolinesterase secara reversibel dan lebih polar, oleh sebab itu tidak dapat masuk ke dalam SSP. Interaksi obat: antibiotik tertentu seperti neomycina, streptomycina, dan kanamycina. Sediaan yang beredar di pasaran: neostigmina sebagai garam metil sulfat 0,5 mg per ampul. Efek samping: gangguan fungsi syaraf, gangguan pembuluh darah, intoksikasi saluran cerna. Parasimpatolitik atau antikolinergik. Parasimpatolitik adalah zat yang menghambat reseptor M di SSP dan organ perifer sehingga melawan efek ACH. Obat-obat yang bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi sistem parasimpatis. Penggolongan parasimpatolitik. Parasimpatolitik terbagi menjadi 3. Yang pertama, alkaloid belladonna, terdiri dari atropin, hiosciamin, skopolamin, homatropin. Yang kedua, zat amonium quaterner yang terdiri dari propantelin, ipatropium, tiotropium. Yang ketiga, zat amin tersier terdiri dari pirenzepin, oksibutinin. Contoh obatnya yaitu skopolamin. Mekanisme kerja: skopolamin akan mempengaruhi sistem syaraf untuk mengurangi ketegangan atau kontraksi organ di dalam perut, misalnya usus dan kandung kemih. Interaksi obat: skopolamin dapat menimbulkan efek interaksi obat bila digunakan dengan obat antidepresan, antihistamin, dan antipsikotik. Sediaan yang beredar di pasaran: skopamin tablet 10 mg. Efek samping: sulit buang air kecil, konstipasi, kepanasan dan mudah berkeringat, mulut kering, kulit kering, mual, muntah, perubahan suasana hati. Sediaan yang beredar di pasaran. Berikut merupakan sediaan yang beredar di pasaran. Yang pertama, skopamin, yang kedua, ephedrine, yang ketiga, inotrop dobutamin HCl, yang keempat, dobujek dobutamin, yang terakhir, Pharmadral, propanolol HCl. Itulah 3 materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.